Tapi apakah kemudian kesepakatan ini bisa dianggap mudah oleh IO, Bang Aldo? Solusi ini bisa diterapkan tidak? Ya, jadi kalau solusinya pastinya semua bisa dilewati dengan komunikasi. Kenapa? Karena begini, Indonesia ini sangat mature masalah musik. Bukan baru saja kita mengenal musik. Kalau dilihat ada 4 segmentasi musisi di Indonesia bahkan di internasional. Satu adalah starter musician, rising star, superstar, megastar. Nah Coldplay ini masuk ke musisinya musisi. Mereka sudah punya 9 album. Dan juga Indonesia bawa musisi itu bukan cuma baru kali ini. Dulu Mick Jagger juga pernah ke sini. Dulu musik yang dibilang musik setan, Sepultura sama Metallica juga pernah ke sini gitu loh. Tapi baik-baik aja kita semua. Karena kenapa? Orang Indonesia itu hebat. Orang Indonesia itu jago diplomasi. Di meja ini tadi saya lihat bapak jago diplomasi semua gitu loh. Saya yang orang musik takjub hari ini gitu loh. Iya, karena di musik itu cuma 2 halnya. Enak sama nggak enak gitu aja, nggak ada ribet-ribet gitu loh. Nah, di musik juga kita melihat bahwa satu hal adalah semua bisa dikomunikasikan. Kenapa? Semua orang seperti saya 30 tahun di musik ini mature dalam berkomunikasi dengan manajernya Coldplay, dengan event organizer-nya Coldplay semuanya. Kita akan ketemu. Tadi semua saya setuju di Indonesia ini. Kita semua udah selesai polemik yang dia omongin malam ini gitu loh. Tadi bapak-bapak semua bicara udah selesai. Pak Habib ngomong, Pak Kiai ngomong udah selesai Bang sebenarnya. Aldo, tapi karena ada desakan dari PA212 ini mungkin tidak Coldplay jadi mengurungkan niatnya. Karena kami catat 2017 Coldplay nggak jadi ke Indonesia. Iya, meskipun begini isinya loh. beda. Coldplay itu datang juga karena permintaan fansnya ya, gitu loh. Jadi ada demand besar gitu loh. Mereka juga punya standar. Harus datang dengan 30.000 penonton dulu. Seperti Metallica dulu 60.000 penonton gitu loh. Mereka juga tahu ukuran-ukurannya. Mereka juga tahu. Mereka bukan musisi, saya biasa minum kopi sama Chester Bennington, almarhum gitu ya. Saya biasa sama Sting gitu loh. Jadi saya tahu banget sebenarnya apa yang di otaknya musisi internasional gitu loh. Dan satu lagi, memang saya salut sama TV One nih gitu loh. Artinya membawa kita semua dalam FOMO ini gitu ya. Karena ini semua lagi FOMO nih. Di meja ini semua FOMO. Dan semua juga anak Indonesia lagi FOMO tentang Coldplay ini gitu loh. Sampai harga tiketnya berapa dan semuanya. Ada yang nggak tahu Fear FOMO of itu apa? missing out. Jadi takut kalau ketinggalan. Tepuk tangan teman-teman. Gitu. Jadi menurut saya kembali lagi kisi-kisinya harus diikuti. Karena kita punya budaya di sini. Jangan sampai lewat dari budaya itu. Jangan sampai lewat dari tatanan itu. Value penting. Tapi bisnis juga penting. Kenapa? Tukang sampah nanti dapat duit. Ojek online dapat duit bawa penonton ke sana gitu loh. Jadi lihatnya dari berapa angle. Harus dari helikopter view kayak meja ini gitu loh. Pesta demokrasi, kita tetap demokrasi. Jangan ada hubungan yang politik lah gitu loh. Sorry, saya orang musik gak ada hubungan yang politik. Baik. Jadi pandangan bisnis juga patut dipertimbangkan, Pak Taufik. Pandangan bisnis juga patut dilihat dalam hal ini. Silakan. Harus, kalau bagi saya itu harus. Karena Indonesia dan kita semuanya ini kan baru sembuh dari pandemi ini. Yang namanya konser musik itu luar biasa keuntungan bisnisnya. Bahkan kalau kita lihat data di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu, mentarget 3.000 konser di Indonesia ini, yang targetnya nilai keuntungannya itu triliunan lah pokoknya. Nah, ketika ada konser apalagi dari luar negeri, itu kan peminatnya banyak gitu loh. Itu yang diuntungkan banyak. Coba lihat kalau sudah ada konser, nanti pajak perhotelan naik. Pajak perparkiran naik. Pajak restoran naik. Banyak sekali. Itu untuk membantu perekonomian kita. Belum lagi UMKM yang nanti akan dilibatkan dalam pagelaran konser-konser seperti itu. Nah, itu yang pertama. Itu sangat penting dalam soal ekonomi. Kita hidup di dunia ini kan butuh uang. Iya kan? Kita tidak ingin Indonesia ini ekonominya merosot. Kita ingin Indonesia ekonominya naik. Apapun dilakukan silahkan selama tidak melanggar undang-undang yang ada di negeri ini. Tapi gitu. bagaimana juga mengakomodir kekhawatiran Bang Novel dan juga teman-teman Ini lain? ada orang yang keliru dalam hal LGBT. Beda kampanye LGBT dengan beda orang yang tidak menginginkan ada diskriminasi terhadap LGBT. Jadi ketika ada orang mengatakan saya tidak ingin ada LGBT didiskriminasi di sebuah perusahaan. Apalagi pemerintah melakukan diskriminasi. Itu bukan berarti saya mengkampanyekan LGBT gitu loh. Ketika ada orang mengibarkan bendera pride itu, bendera pelangi
Itu harus ditanya, maksudnya mengkampanyekan LGBT atau tidak menginginkan adanya diskriminasi terhadap LGBT. Ntar dulu. Ini waktunya Islam saya. Hukumkan yang zohir. Maksud dan tujuan Allah yang tahu. Anda nggak bisa masuk ke Ditahan dulu, itu. Bang Novel, Udah ditahan dulu. kebiasaan Anda Kita nih. selesaikan kesempatan Pak Ya Taufik. kan? Jawab Dan aja sekarang langsung. Hukuman zohir dikibarin Baik. minal LGBT. Bang Novel sebentar. bahasa Nanti kita hukum. kasih kesempatan. Udah itu bahasa Bang Novel. kemungkaran. Nggak bisa antum Ditahan dulu, toleran. Bagaimana, Bang Pak Novel. Taufik? Pak Taufik silakan dilanjutkan. Enggak, saya nggak mau Poinnya. menanggapi. Karena ini kan waktu saya kan. Ini waktu saya kan. Silakan. Saya tidak mau menanggapi. Itu harus dibedakan. Antara orang mempromosikan LGBT dengan orang yang punya sikap tidak mau, tidak ingin ada diskriminasi terhadap LGBT. Kalau Coldplay bagaimana Anda lihat? Coldplay kalau bagi saya, ya saya nggak tahu gitu loh. Karena kalau dilihat dari di Indonesia ini kayak apa? Bukan di Indonesia, di dunia ini perusahaan-perusahaan besar tuh banyak yang katanya mendukung LGBT, padahal tidak. Bukan mendukung LGBT, tapi anti diskriminasi terhadap LGBT. Di Georgia, di Mississippi itu pernah ada RUU yang anti terhadap orang-orang LGBT. Ya dilawan. Ada Intel, ada Microsoft gitu loh, ada Facebook termasuk, ada juga Starbucks umpamanya dulu pernah ditentang oleh Kiai Anwar Abbas gitu. Itu kan banyak yang mereka kalau ditanya tidak mengkampanyekan LGBT, cuman anti diskriminasi terhadap LGBT. Itu sah menurut Anda? Ya sah dong. Masa kalau ada orang LGBT mau ngurus KTP nggak boleh? Mau jadi pegawai di sebuah perusahaan nggak boleh? Gimana? Bukan saya mendukung LGBT, tapi kalau ada orang yang LGBT, hak-haknya tetap harus dipenuhi gitu loh. Bahwa iya katakan, kalau menurut Kiai Khalil Nafis kan penyakit. Tapi sebetulnya kalau lebih ilmiah, tidak semua LGBT itu penyakit loh. Ada bawaan. Saya secara pribadi sebetulnya ya kasihan. Karena dampak sosialnya kan mereka jadi susah. Iya gak? Ya. Betul gak? Dampak sosialnya jadi susah. Tapi kalau Anda sakit, Anda menyimpang. Saya gak sampai hati ngomong seperti itu gitu loh. Gak sampai hati. Karena menurut penelitian itu tidak semua orang masuk dalam LGBT itu karena penyakit. Tidak boleh disebut penyakit itu. Ada yang memang bawaan. Tapi Bahkan kalau ada yang gelombang dukungan terhadap kelompok LGBT ketika dibawa oleh seorang grup musik misalnya. Bukan dukungan itu bukan ngajak orang untuk kemudian jadi LGBT. Itu gelombang itu atau dukungan itu dalam arti bahwa dalam hidup ini tidak boleh ada diskriminasi. Gitu loh. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap orang yang masuk dalam LGBT. Apalagi kalau sampai ada RUU umpamanya yang cenderung melakukan diskriminasi terhadap LGBT. Contoh umpamanya, penganut LGBT tidak boleh bikin KTP. Wah itu bahaya sekali. Bahaya sekali gitu loh. Jadi kita harus lebih jeli dan secara ilmiah kita harus banyak membaca tentang LGBT ini. Gitu loh. Tidak semuanya bisa disebut penyakit. Saya secara pribadi marah kalau ada tawan yang LGBT kemudian kok nyenggol-nyenggol saya. Cowok ya, nyenggol-nyenggol saya ngajak. Marah banget saya. Tapi ngopi sama orang yang gay gitu nggak ada masalah saya. Nongkrong sama mereka nggak ada masalah. Tapi kalau dia sudah mulai nyenggol-nyenggol saya, marah saya kan begitu. Tapi PA212 sepertinya tidak bisa ditawar soal itu. Sesaat lagi ditanggapi hanya di catatan Pak Kiai.